Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah online bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari buka hati kita untuk menerima berkat-berkat-Nya pada pagi hari ini. Suatu berkat yang luar biasa yang tercurah dari surga turun atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
Shalom jemaat yang kasih dalam Yesus. Pada pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, kalau pada pagi hari ini kami bisa memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Sekalipun ini khotbah melalui live, tapi saya percaya jemaat akan mendengarkan dengan baik. Kiranya firman-Mu akan menguatkan iman jemaat-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati hidup kami, bahkan menyertai hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Hamba sambut firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus naik ke sorga ini disaksikan para murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga, itu murid-muridnya sangat terkejut sekali. Karena Yesus naik ke sorga disaksikan murid-muridnya, Yesus naik ke sorga dengan tubuh kebangkitannya, tubuh yang bisa dilihat murid-muridnya. Selain murid-muridnya terkejut, murid-murid terus melihat ke langit. Murid-murid mengira Yesus turun lagi, karena misi murid-murid itu menjadikan Yesus Raja Israel. Karena pada zaman itu Israel dijajah tentara Romawi. Jadi keinginan murid-muridnya itu Yesus datang ya sebagai seorang raja, yang dimaksud raja ya secara jasmani, raja di dunia ini, karena keadaan mereka sangat tertekan oleh penjajahan tentara Romawi. Di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Padahal sebelum Yesus itu naik ke sorga, Yesus itu sudah mentraining ya murid-muridnya selama 40 hari tentang kerajaan sorga. Murid-murid tidak memahami misi Yesus menyelamatkan dosa manusia itu sudah selesai. Ya. Maka Matius 28 ayat 18, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu menjadi Allah Maha Kuasa atas langit dan bumi, atas seluruh kehidupan. Ya. Maka ayat 19 dikatakan, murid-muridnya juga diberi kuasa melayani semua bangsa, ya, menjadi murid. Injil Matius 28:20 ya, supaya semua bangsa itu diselamatkan. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, ya. Misi murid-murid ini adalah memberitakan Injil pertobatan dan kerajaan sorga. Tapi kita melihat pikiran murid-murid ini fokus pada hal jasmani, bukan hal rohani. Itulah sebabnya Kisah Rasul 1 ayat 6 tadi, ya, murid-murid menginginkan pemulihan kerajaan Israel secara jasmani, ya, tidak memahami misi Allah, ya. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5, ya. Itulah sebabnya murid-murid tidak boleh menginjil dulu sebelum penuh Roh Kudus, supaya melayani menurut pimpinan Roh Kudus, bukan menurut hatinya. Kisah Rasul 1 ayat 5, yang dimaksud dibaptis Roh Kudus itu adalah dipenuhi Roh Kudus, melayani menurut kehendak Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Yang dimaksud tidak perlu diajar orang lain, maksudnya melayani dengan hikmat Allah, ya, bukan seringkali kita melayani menurut kehendak hati kita, ya. Tetapi yang dimaksud ini adalah tidak perlu diajar orang lain, ini adalah melayani dengan hikmat Roh Kudus, ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Murid-murid ini terus melihat ke atas, maksudnya ke langit. Padahal Yesus itu sudah tidak kelihatan, ya, tapi dia masih terus melihat ke langit. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya memberitahu murid-muridnya, ya, bahwa Tuhan Yesus itu akan turun lagi setelah Injil sampai ke seluruh, ya, dunia. Itu dituliskan di dalam Kisah 1 ayat 8 tadi, ya. Jadi kita melihat melayani itu tidak boleh fokus hal-hal jasmani, tetapi kita melayani, ya, menurut hal-hal rohani, ya. Jadi melayani untuk memuliakan Tuhan, bukan manusia. Melayani fokus memberitakan Injil keselamatan supaya dunia ini bertobat, ya. Seringkali kita melayani menurut kehendak hati kita, ya. Kita bukan melayani menurut kehendak Tuhan, ya. Hingga kita tidak melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan disampaikan untuk menimbulkan iman, bukan untuk perselisihan, ya. Firman Tuhan untuk menguatkan manusia roh kita, ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan, ya. Jadi firman ini diberitakan, ya, selain untuk menimbulkan iman kita, firman Tuhan disampaikan untuk menguatkan manusia roh kita, hingga kita memiliki iman yang berkualitas, iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan dosa. Kita melihat salah satu contoh, iman Yusuf itu mengalahkan dosa. Kita melihat Yusuf ini setiap hari digoda istri Potifar, ya, tapi kesucian Yusuf ini terus meningkat, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman Yusuf itu adalah iman yang berkualitas. Contoh lain adalah iman Daud, ya. Daud itu mengalahkan Goliat. Goliat itu gambaran daripada iblis, ya. Karena Daud tidak takut kepada Goliat,
Inilah iman yang berkualitas, ya. Iman menang atas setiap masalah dalam hidupnya. Ya, jadi sekali lagi jemaat yang kasih di dalam Yesus, iman yang berkualitas itu seperti Daud. Dia tidak takut, maka dia bisa mengalahkan Goliat. Dan iman yang berkualitas itu menang atas setiap masalah hidup, ya. Nah, kita melihat satu ayat lagi, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Maka jemaat yang kasih di dalam Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka perasaan takut itu akan lenyap, ya. Sekalipun hari-hari ini keadaan sangat menakutkan, tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, tidak ada perasaan takut lagi. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang mengasihi Allah, orang yang memiliki kasih, maka kasih itu akan melenyapkan perasaan takut, ya. Maka damai sejahtera Allah menguasai hidup saudara, dan saudara tetap ada penyertaan dan tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan berdoa kembali untuk jemaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, sungguh Engkau Allah yang baik. Engkau mengasihi kami. Engkau terus-menerus berbicara melalui firman-Mu, meneguhkan iman kami, supaya kami hidup di dalam dunia ini. Sekalipun hari-hari ini, hari-hari yang menakutkan, tapi kami tidak ada perasaan takut, karena kami umat yang mengasihi Engkau, dan firman memberikan jaminan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, maka perasaan takut itu lenyap dalam kehidupan kami, hingga kami tetap bisa mengucap syukur, kami tetap bisa beraktivitas dengan baik, dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Seluruh jemaat yang mendengarkan live ini semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.